Oke, teman-teman semuanya, ini saya udah bikin ringkasan ya. Jadi dari awal sampai bisa terima gaji di YouTube itu apa aja sih tahapannya. Jadi yang Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fatimah Dewi Ayuni bersama Bu Dewi. Nah, di video kali ini saya tuh mau sharing ke teman-teman semuanya yang mau pengen berkarir di YouTube atau sekedar pengen naruh video-video anak-anak kita ke YouTube buat kenang-kenangan. Tapi ternyata video-video seperti itu tuh juga bisa menghasilkan uang gitu loh. Nah, caranya gimana sih? Nah, di sini akan saya jelaskan dari awal sampai akhir gimana sih caranya. Nanti saya singkat aja ya. Nanti untuk rinciannya bisa teman-teman cari tutorialnya di YouTube atau mungkin ada di video saya juga ada tutorialnya yang akan saya jelaskan di deskripsinya. Oke. Tetap stay tune dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, teman-teman semuanya, ini saya udah bikin ringkasan ya. Jadi dari awal sampai bisa terima gaji di YouTube itu apa aja sih tahapannya. Jadi yang pertama inti banget itu adalah membuat channelnya ya. Jadi caranya membuat channel ya biasa. Jadi setiap email yang kita buat, Gmail yang kita buat itu pasti akan jadi masuk ke YouTube, dan itu kita bisa bikin channelnya aja. Jadi cara mudahnya ya kayak gitu aja. Pokoknya setiap teman-teman punya email pasti punya di YouTube, akun di YouTube seperti itu. Oke, yang kedua tentukan temanya. Saya sudah pernah bikin ya video beberapa tema yang banyak banget yang disuka penonton ya di tahun 2020 kemarin. Jadi buat teman-teman bisa analisa itu kira-kira passion teman-teman itu ada di mana. Nah, ini penting banget ya, tentukan temanya. Kalau saya sendiri kan memang temanya di sharing dan review peralatan atau perlengkapan sekitaran ibu-ibu gitu ya. Jadi ibu rumah tangga, anak-anak seperti itu. Jadi buat teman-teman itu adalah passionnya, mana sih passionnya bisa disukai, dan itu tentukan temanya itu. Oke, yang ketiga, belajar mengedit video. Nah, kalau saya video dan thumbnail ya, atau gambar yang depan itu cover. Jadi saya juga udah pernah bikin tutorialnya. Nanti saya jelaskan di deskripsi apa aja ya. Jadi yang saya pakai untuk aplikasi edit video, yang pertama adalah KineMaster, yang kedua adalah YouCut, yang ketiga untuk thumbnailnya saya pakai PicArt sama remove.bg. Jadi itu adalah untuk menghilangkan background. Itu 4 aplikasi ini yang saya gunakan. Itu inti banget menurut saya. Oke, selanjutnya tahap keberapa ini? Tahap keempat. Jadi tahap keempat itu adalah peralatan atau perlengkapan yang digunakan untuk YouTube. Kalau memang vlog itu berarti kan kita harus butuh kameranya seperti itu kan. Terus mungkin mic-nya agar lebih jelas karena memang di luaran sama di dalam ruangan itu berbeda ya. Itu kalau saya sendiri saya cuma butuh ring light, terus kamera yang cukup saya pakai Samsung, HP Samsung A21. Selanjutnya udah gitu aja. Saya nggak pakai ini tambahan suara sih, karena saya memang menggunakan ruangan yang tertutup. Jadi memang aman dari suara apapun seperti itu. Buat teman-teman semuanya itu yang harus dilengkapi, tapi minimal aja, nggak usah banyak-banyak karena kita juga pemula seperti itu ya. Oh ya, jangan lupa tripodnya ya. Tadi kan saya bilangnya kan ring light ya, tapi ada tripodnya juga itu. Oke, yang selanjutnya pelajari untuk memperbagus channel kita. Jadi setelah kita bisa bikin video, bisa edit video, berarti kan harusnya kita harus memperbaiki channel kita. Gimana caranya? Dengan cara menggunakan thumbnail atau cover depannya itu. Jadi kita harus makin belajar untuk edit, bukan edit video aja ya, tapi edit fotonya juga, dan edit untuk cover yang depan di sini ya, seperti ini di depan channel itu. Nah, itu belajar itu. Nah, kalaupun nggak bisa belajar seperti itu, bisa beli ada kok di Shopee itu. Saya pernah tahu caranya beli kayak gitu, beli intro video itu juga ada di Shopee, bikin thumbnail juga bisa seperti itu. Jadi buat teman-teman semuanya sih, kalau memang bisa gratis ya kenapa enggak ya. Jadi belajar aja sih menurut saya. Oke, tips selanjutnya saat membuat video agar video kita itu bisa dilihat orang lain, bisa ditonton banyak orang, itu kita harus mempelajari tentang SEO atau Search Engine Optimization. Jadi gimana caranya kita bisa membuat judul yang bagus, terus durasi video kita juga nggak terlalu panjang, seperti itu. Kita harus belajar seperti itu ya. Jadi gimana caranya video kita itu bisa dicari orang
Itu dengan cara apa? Pelajari tentang SEO ya, seperti itu. Nah ini yang paling penting ya buat teman-teman semuanya. Jadi tahapan berkarir di YouTube itu sangat panjang. Yang pertama itu kita harus mengumpulkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam 1 tahun kerja ya. Jadi kalau 4000 jam tayang ini itu harus dimulai dari semua, kita mulai dari Januari gitu ya, sampai Januari lagi ternyata belum 4000 jam tayang. Semakin kesini itu jam tayang kita akan berkurang ya. Jadi yang kita dapatkan di Februari 2021 ini akan Januari ini ya 2021 ini akan hilang saat kita udah nyampe di Februari 2022 seperti itu ya. Jadi nggak langsung 4000 jam tayang setelah 1 tahun hilang semuanya, enggak ya. Jadi berkurang itu sedikit-sedikit. Jadi teman-teman usahakan dalam 1 tahun itu bisa mengumpulkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Itu syarat pertama untuk monetisasi. Setelah monetisasi kita harus mengumpulkan $10 dulu baru bisa mendapatkan pin AdSense. Selanjutnya kalau kita udah dapat pin AdSense, pin AdSense-nya kita verifikasi ke AdSense. AdSense itu apa sih? AdSense itu adalah kayak tempat YouTube itu kan, kita kerjanya di YouTube ya. Terus yang gaji kita itu AdSense, iklannya itu kan. Jadi itu yang kita dapatkan setelah kita monetisasi. Selanjutnya kalau kita udah mendapatkan pin AdSense, kita verifikasi rekening dan semuanya. Setelah kita mendapatkan $100 baru bisa gajian seperti itu. Jadi panjang ya untuk berkarir di YouTube itu. Jadi teman-teman semuanya jangan wah gampang banget tuh dapat gaji segini. Nah itu pasti perjuangannya nggak singkat gitu loh. Dari belajar edit video semuanya dari nol kan. Jadi otomatis teman-teman harus bisa menghargai itu kerja kerasnya. Oke, itu yang bisa saya sharingkan untuk kali ini buat teman-teman ibu-ibu. Jadi ibu-ibu juga bisa ya jadi YouTuber ya. Jadi bisa menceritakan kesehariannya atau gimana sih membersamai anak di rumah, itu bisa jadi konten yang bermanfaat buat orang lain seperti itu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat sharing singkat saya ini. Jadi nanti kalau ada yang tanyakan setelah nonton video ini ya pastinya ya, silakan komen di video ini. Insya Allah nanti kalau saya bisa jawab akan saya jawab. Oke, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.